Okay, let's go. Okay, let's go. For decades, Japan felt predictable, not weak, just settled. A country that had drawn clear lines around itself and built prosperity inside them. Its military existed to hold ground, not to shape outcomes. That assumption became comfortable, and comfort has a way of blinding people to change. What caught everyone off guard wasn't a sudden rearmament. There was no dramatic announcement, no parade meant to signal a break from the past, no moment where Japan declared it was done waiting. Instead, the shift began somewhere far less visible, in how Japan started defining danger itself. The turning point wasn't a weapon system, it was language. In 2022, Japan's leadership accepted something it had avoided since the end of World War II, that waiting to be attacked was no longer a viable way to survive in East Asia. The wording was careful, almost clinical, but the implication was enormous. Japan would no longer limit its planning to absorbing strikes. It would prepare to prevent them. That single change quietly rewired everything. How Japan plans conflict, how it equips its forces, how its neighbors now calculate risk. What makes this moment unsettling isn't speed. Japan isn't racing anyone. It's moving with direction, and direction is far harder to counter than momentum. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan. Hari ini puasa pertama selesai. Alhamdulillah lancar. Kita tidak lupa juga menyebut salam yeye untuk pakcik-makcik di Maledes. Jangan main yeye ya, ini bulan puasa ini. Tolong hentikan yeye ria dulu. Dan selama bulan puasa ini saya akan memuat konten-konten yang banyak bersifat positif tentang kemajuan Indonesia dan akan mengkontra narasi kalau betul-betul ada berita yang pantas di kontra narasi. Tapi selama bulan puasa ini saya akan fokus dulu dengan kelebihan-kelebihan Indonesia yang pantas juga kita upload agar anak bangsa dan pakcik-makcik Maledes sedikit tahu, karena mereka ini kurang informasi ya. Jadi kadang mereka ini terbatas informasi. Channel kontra narasi begini akan menambah wawasan mereka tentang negara tetangga khususnya Indonesia. Nah, yang akan kita bahas kali ini sudah kita lihat tadi pembukaannya, itu tentang kekuatan bersenjata Jepang yang akhir-akhir ini. Saya nanti akan bikin video khusus kenapa Jepang dan Cina rebutan mau jadi bestie terdekat Indonesia. Nah, sekarang Jepang ini pendekatannya agak lain ini. Jepang ini jarang biasanya memberikan sesuatu itu. Istilahnya memberi hadiah atau bagaimana, orang Jepang itu nggak tradisinya, bukan pelit ya. Tapi untuk kali ini kaget juga saya, Jepang akan menghibahkan kapal patroli cepat, bagus. Kalau made in Japan jangan diragukan lagi. 4 buah guys. Yes, you had that right. 4 buah. Itu totalnya sekitar 2 miliar yen. Ya, total jumlah apanya. Value-nya. Dan kapal ini sangat cepat, mantap untuk patroli. Diberikan secara percuma dan DPR Indonesia baru rapat menerima. Kayaknya ngapain rapat-rapat ngabisin uang kopi aja, orang dikasih gratis kan. Dengan ada imbalannya tentu ada timbal balik yang menurut saya lebih di segi di segi geopolitik. Ini banyak sekali yang akan kita bahas. Menurut saya pertama, Jepang itu sejak kejadian tsunami kemarin, itu pembangkit nuklir mereka di Fukushima itu nggak bisa normal lagi. Itu mereka tergantung sekali dengan gas sekarang untuk energi.
Jadi gas mereka itu di samping dari Indonesia, ini yang paling banyak itu datang dari Australia. Ya, gas Jepang ini kebutuhan gasnya. Dan ini kuncinya kenapa mereka mau mendekati Indonesia dan memberikan 4 kapal patroli cepat canggih begitu dengan percuma. There's no freelance ya di dunia saat ini, nggak ada makan siang gratis. Kenapa mereka kasihkan? Karena mereka ingin jalur supply gas mereka dari Australia itu melewati Indonesia. Itu nggak terganggu ya, dengan cara istilahnya apa? Nggak memerintah Indonesia. Mereka ini pintar. Ini yang namanya menurut saya itu dalam hidup ini win-win solution. Sama-sama menang. Nggak ada zero sum game di geopolitik saat ini. Jadi Jepang dengan memberikan 4 kapal patroli yang miliaran yen ini jumlahnya value-nya, tentu saja Indonesia akan berbaik hati juga dengan mempelancar jalur supply gas mereka dari Australia. Kan mereka numpang lewat di Selat Sunda itu, nanti kita bahas khusus itu di mana mereka lewatnya ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jelas kekuatan ekonomi dan militer Indonesia di kawasan diperhitungkan. Ini luar biasanya. Sekali lagi, saya salut dengan pemerintah mulai Pak Jokowi sampai Pak Prabowo saat ini. Lihat sekali dunia itu berubah. Lihat sekali. Dulu kita itu nggak dianggap sebelah mata, nggak dianggap kita itu. Jangankan negara sekelas Jepang, Malaysia sama Singapura aja melihat kita itu seperti apa. Sekarang mereka ketar-ketir, timah dilarang, penyelundupan nggak seenak-enaknya. Itu kan latihan kemarin di sana kayaknya. Nggak sempat saya bikin videonya itu. Di Bangka latihan besar-besaran angkatan laut. Udah ketar-ketir kan. Nah ini hebatnya Pak Prabowo. Jadi nggak heran juga ya teman-teman kalau selalu banyak ribuan buzzer tengok di sosmed yang membenci, mencoba menjatuhkan rezim sekarang. Karena apa? Mereka dibayar oleh asing yang jelas mereka merasa terganggu dan merugi, bukan terganggu saja. Mereka sangat rugi, triliunan yang selama ini bisa nyelundupin, bisa curi, nadah, nggak bisa lagi. Yang selama ini punya kebun-kebun liar di Indonesia nggak bisa lagi. Yang selama ini oligarki siapa aja lah, koruptor-koruptor yang bisa dibayar, udah nggak bisa lagi. Jadi mereka kehilangan ribuan triliun. Jadi nggak heran kalau mereka bayar buzzer miliaran, itu pasti mereka akan lakukan. Yang ya ini menarik menurut saya, setelah Italia memberikan kapal induk percuma, meskipun nggak percuma sekali ya, istilahnya kita harus renovasi, tapi kalau Jepang ini kapal yang dalam keadaan bagus. Ya, kalau PAL aja bosnya itu, PAL itu kan bekas dari di perkapalan Jepang dulu. Lihat hasilnya sekarang PAL itu. Ya. Yang kedua itu geopolitik menurut saya. Kekuatan Indonesia itu masif. Lihat aja Australia udah mulai dekat-dekat. Karena saya lihat wawancara duta besar Cina dengan Australia, kontan-kontan duta besar Cina ngomong, kalau terjadi perang, kalian kalah. Australia katanya. Dari segala aspek kami menang. Nah, Indonesia ini garis terdepan penghurung antara barat, kekuatan barat dengan timur lah ya. Dan kita non-aligned, non-block. Jadi semua orang bisa dekat. Dan itu sebabnya mutusin kerjasama dengan Korea, Baromai apa itu saya setuju juga. Karena mereka banyak sekali mereka menghina-hina di sosmed masalah itu, ngomong kita miskin, nggak punya uang. Saya komen, ya ngapain juga kerjasama kalau orang yang kita ajak kerjasama nggak percaya dengan kita. Gara-gara
pemerintah Indonesia berkunjung ke Korea Utara, mereka curiga nanti ilmu-ilmu pembuatan pesawat itu dibocorkan, kan salah itu. Kita non-blok. Gara-gara bikin pesawat itu kita nggak boleh lagi bergaul dengan yang lain, nggak jadi itu kan. Lagian ngapain juga beli pesawat kalau teknologinya semua masih dikontrol dengan Amerika, ya percuma juga. Ibarat kalian beli mainan tapi remote kontrolnya orang lain yang pegang. Saya balas begitu setiap komen-komen ada media sosial tentang pembatalan kerjasama itu. Orang Korea selalu menghina, selalu mencoba menyalahkan Indonesia. Saya balas begitu, ya Indonesia bukan bodoh, Indonesia pintar, Indonesia non-blok, punya uang. Mereka bisa beli dari mana aja, nggak terikat dengan siapapun, nggak bisa didoktrin, ditakut-takutin. Nah, inilah kejelian Jepang menurut saya, pintar dia. Itu luar biasa sekali. Itu percuma loh. Ya itulah tadi maksudnya biar hubungan lebih dekat aja. Yang kedua, jalur supply gas mereka dari Australia ke mereka lancar. Ya nggak mungkin pula kita persusahkan kalau orang baik seperti Jepang ngasih kapal bagus begitu percuma. Ya kita orang Indonesia itu orangnya kalau diajak baik pasti sangat baik. Dan mereka tahu berterima kasih lah. Bukan berarti kita juga bisa didikte gara-gara diberi hibah begitu. Karena Indonesia mampu beli. Jadi kalau dikasih nggak ngeluarin anggaran lagi, kenapa nggak? Apalagi nggak ada istilahnya no string attached, nggak ada tumbal yang harus kita bayar. Ya cuman diberi aja, ya istilahnya nih kami kasih kapal, tolong aja lihat kapal-kapal kami kalau lewat di sana, ya kenapa enggak kan? Toh tanpa hibah ini pun kapal Jepang, supply gas mereka dari Australia udah lama lewat di tempat kita juga. Nanti saya bikin video khusus kenapa Jepang dan Cina berebutan dengan Indonesia bukan milih Malaysia. Nanti ada next videonya ya setelah ini. Ini video sisa lanjutan positif DPR, hasil sidang DPR dan Menteri Perhubungan ini ya yang mengumumkan berita ini bukan hoax dan positif jadi 4 kapal, gila. Lihat beritanya sebagai penutupan. Terima kasih yang subscribe. Selamat berpuasa. Kita akan membuat banyak konten-konten positif selama bulan puasa ini. Oke, enjoy videonya. Check this out. Ini rekan-rekan media, kami sampaikan kami baru selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Jadi yang kami rapatkan adalah terkait dengan hibah kapal dari Jepang. Jadi seperti halnya tahun lalu, kita juga mendapatkan hibah program OSA, Official Security Assistance, dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Tahun lalu kita mendapatkan 2 kapal senilai 1 miliar Japanese yen. Tahun ini 2025 yang lalu dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi 1 DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut. Yang kami sampaikan bahwa dari aspek strategis, hibah ini sangat penting bagi kita. Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita. Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga
sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia. Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran spesial dari APBN kita. Kita tinggal menerima. Memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerjasama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang. Pertama untuk jumlah kapal, jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara 3 atau 4 kapal. Ya. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter. Kecepatan bisa sampai 40 knots. Cepat. Aman dan lancar. Baik, jadi begini rekan-rekan media, ini merupakan suatu tonggak ataupun milestone yang cukup bagus ya. Artinya terkait dengan sistem pertahanan kita. Sistem pertahanan kita itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja, tidak. Tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. Jadi ini adalah milestone yang sangat baik dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan. Tidak hanya di sini. Di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway. Jadi kita sudah punya roadmap di seluruh Indonesia akan dibangun jalan tol ataupun mungkin jalan nasional ya yang memenuhi persyaratan untuk bisa kita suatu saat kita fungsionalkan untuk runway. Karena konsep pertahanan kita adalah pertahanan pulau-pulau besar sehingga kita menghendaki di tiap-tiap pulau tersebut kita punya pangkalan-pangkalan yang cukup banyak. Sehingga kalau satu pangkalan diserang, kita masih punya alternatif yang cukup banyak. Sehingga inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai runway. Dan intinya saya ingin menegaskan bahwa pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional. Artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri. Bisa digunakan sebagai jalan tol sebagaimana mestinya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.